sambutan dari Ketua Program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta dari Bapak Lutfi Prayogi, SRM Urban Plan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Judi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat narasumber kuliah umum pagi ini, Dr. Imran bin Tajudin. Yang saya hormati panitia kuliah umum, Ibu Ari, Pak Ashadi, Pak Sepli, Pak Judi. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen arsitektur UMJ lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya sayangi dan banggakan adik-adik mahasiswa arsitektur UMJ, dan yang saya hormati juga peserta kuliah umum lain dari berbagai institusi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarruri a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama saya bersyukur pada pagi ini program studi arsitektur UMJ kembali dapat melaksanakan kuliah umum secara daring atau secara online. Saya berterima kasih kepada narasumber pagi ini, Dr. Imran bin Tajudin, yang berkenan untuk berbagi pengetahuan dengan kami dengan tema beberapa persoalan berkenaan arsitektur Islam di dunia Nusantara pramodern. Sebagai informasi di program Sarjana Arsitektur atau Bachelor of Architecture yang kami selenggarakan, kami menawarkan mata kuliah Arsitektur Peradaban Islam yang dikelola oleh Ibu Anissa. Semoga kuliah umum ini secara spesifik dapat menjadi pengayaan atau enrichment kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Tentu saja kami juga berharap kuliah umum ini dapat membawa manfaat kepada seluruh hadirin dan hadirat. Selain itu, kami berharap agar kuliah umum ini dapat menjadi pembuka untuk kerjasama lainnya antara arsitektur UMJ dengan Department of Architecture NUS. Kerjasama baik di masa pandemi ini, di mana semuanya serba online, ataupun di kemudian hari setelah pandemi COVID-19 ini berakhir. Beberapa waktu lalu kami melaksanakan joint workshop antara program studi Sarjana Arsitektur UMJ, antara Bachelor of Architecture UMJ, dengan program studi study program Bachelor of Architecture Universitas Nasional del Nordeste di Argentina. Dan workshop tersebut mengangkat isu banjir dan perancangan taman banjir atau flooding park di kota Resistencia, Argentina. Adalah sebuah kehormatan jika kami dapat menyelenggarakan aktivitas serupa dengan Department of Architecture NUS. Adalah sebuah kehormatan jika misalnya kami dapat menyelenggarakan joint workshop untuk membahas isu-isu bersama di Singapura dan di Jakarta, misalnya seperti kampung kota dan sejenisnya. Dan izinkan saya untuk mengakhiri sambutan singkat ini dengan menyampaikan beberapa bait pantun. Ingin hati pergi ke Singapura, apa daya border tak dibuka. Tapi pandemi tak halangi upaya, bekerja sama memajukan kita. Nasi ayam Hainan di bayangan mata, di Jakarta ianya tak mudah ditemukan. Arsitektur Islam sejarah bersama kita, di masa hadapan hal lain kita lakukan. Melihat Singapura kita berpikir ke kehidupan normal kita menuju. Pandemi ini masih belum berakhir, mari kita lakukan 5M selalu. Rakyat sehat, rakyat bersorak, rakyat bekerja, tumbuhlah ekonomi. Pakailah masker, jagalah jarak, jauhi kerumunan, batasi interaksi. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Hebat Kak Prodinya bisa berpantun. Terima kasih banyak Pak Yogi atas pantunnya ya, lebih tepatnya. Sebagai penutup yang luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke acara inti, yaitu acara kuliah umum. Nah, sebelum masuk ke acara inti, saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta, diharapkan untuk mengikuti acara sampai akhir, karena nanti di akhir akan ada absensi dan form evaluasi yang bisa diisi untuk mendapatkan sertifikat. Seperti itu. Dan di akhir acara akan ada door prize bagi penanya terpilih nantinya. Baik, untuk selanjutnya, acara selanjutnya, kita akan menuju ke acara inti kuliah umum yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Insinyur Ashadi MSI. Untuk waktu dan tempat saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin semuanya, termasuk yang saya hormati Dr. Imron bin Tajudin. Terima kasih atas kehadirannya pada acara kulum di hari ini, dan kepada para dosen, para hadirin dari lain institusi ya, para mahasiswa dan seluruhnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sangat bersyukur karena kulum yang direncanakan jauh-jauh hari bisa dilaksanakan dengan narasumber utama yaitu Dr. Imron bin Tajudin. Sebelumnya akan saya bacakan CV beliau. Secara narasi saya akan bacakan. Dr. Imron bin Tajudin adalah sekarang ini menjabat Visiting Senior Fellow Department of Malay Studies dan Department of Communication and New Media NUS. Beliau mengajar mata kuliah yang berkenaan dengan representasi dan politik identitas melalui kesenian, sejarah kota, dan cagar budaya di Singapura, dunia Melayu, dan Kepulauan Nusantara ya, termasuk kita ini ya, Indonesia ya. Penelitiannya merangkumi persilangan budaya dalam arsitektur dan perkotaan dalam jangka sejarah Lons Juri, khusus terkait dengan kota vernakular dan bentuk-bentuk kiasan yang digunakan dalam memperkatakan heritage warisan cagar budaya. Disertasinya itu S3 dari NUS ya, 2009, menang ICAS Book Prize tahun 2011. Beliau adalah co-editor buku Southeast Asia's Modern Architecture NUS Press tahun 2018 dan sempat menjadi postdoctoral fellow di Aga Khan program di MIT 2009 sampai 2010 dan di IAS Leiden 2010 sampai 2011. Saya kira sangat banyak sekali pengalaman beliau sehingga nanti bisa membagi pengalaman beliau dalam kaitan arsitektur Islam yang segera akan disampaikan. Jadi kulum ini akan membentangkan diskusi dari beberapa makalah ilmiah beliau tentang Masjid Lama Nusantara. Nusantara itu tidak hanya di Indonesia, kalau zaman dahulu ya, zaman dahulu itu Nusantara termasuk Melayu Nusantara ini. Dari sudut pandang transregional dan peralihan atau terjemahan bentuk vernakular Indis mungkin ya, Indis. Saat ini beliau lagi berusaha menulis sebuah monograf berkenaan dengan hal ini. Beliau juga mutawal visiting fellow di Oxford Center for Islamic Studies, University of Oxford, ya, mulai tahun 2019 dan berakhir nanti tahun 2021 ya sekarang ini. Saya kira itu secara singkat riwayat beliau yang yang sudah malang melintang dalam hal tulis menulis dan penelitian sangat banyak sekali, yang terutama berkaitan dengan arsitektur Islam di wilayah Asia Tenggara. Saya kira itu saja CV-nya, dan marilah kita dengarkan kulum yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Dr. Imron bin Tajudin, saya persilakan. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir kepada program studi arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta, panitia kuliah umum UMJ, Bapak Dr. Insinyur Ashadi yang telah
telah mengintroduksikan saya, Bapak Jundi, Bapak Lutfi, Ibu Ari yang telah menyampaikan undangan kepada saya, Ibu Anissa pengelola mata kuliah, serta semua yang hadir yang saya hormati. Terima kasih karena sudi bergabung dan mendengar pembentangan saya pagi ini. Mungkin kalau saya kurang tahu. Oh, mungkin masih ya. Kalau di Singapura sudah jam 11. Jam 10. Baik, 10 ya di sana ya. Kalau di sini sudah 11.15 di Singapura. Ya, terima kasih karena sudi hadir. Saya mulakan ya. Nanti saya share screen-nya. Oke. Kelihatan ya? Oke. Belum kelihatan, Mas? Belum ya, ada yang ini nanti sebentar ya. Oke, udah. Oke. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mulakan. Jadi pagi ini topik yang ingin saya bentangkan, maaf kalau bahasa Indonesia saya kurang pas, mungkin nanti campur aduk dengan bahasa Melayu, dengan bahasa Inggris. Moga-moga nggak apa-apa ya. Bisa nanti semuanya bisa paham ya, saya pikir. Jadi pembentangan saya hari ini, pagi ini, saya kembangkan dari pembentangan sebelum ini yang telah saya buat di Oxford yang kemarin, tahun lepas ya, 2020. Jadi sekarang ini 10 hari bulan tanggal ke-10 juga, tapi bulan April 2021 saya persembahkan untuk kuliah umum untuk UMJ. Beberapa persoalan berkenaan arsitektur Islam di dunia Nusantara, khusus pramodern. Jadi persoalan-persoalan yang akan saya bentangkan hari ini terkait dengan kerangka buku yang masih saya usahakan. Jadi banyak lagi persoalan yang masih saya pikirkan yang belum saya temukan jawaban yang mungkin yang khusus atau yang tepat atau yang saya sendiri puas ya dengan jawabannya. Jadi banyak persoalan yang masih terbuka. Jadi moga-moga dalam sharing ini kita bersama bisa memikirkan persoalan-persoalan ini. Saya tidak berikan kata putus, yang saya bisa sampaikan cuma persoalan begitu. Jadi saya buka dengan image ini, bukan foto ya, ini ilustrasi dari namanya Frederick DeWitt antara tahun 1670 dan 1671. Saya mulakan dengan image ini karena ia mengingatkan kita tentang jaringan global yang dahulu pernah wujud antara segenap kota pelabuhan di dunia. Termasuk juga di sini kita bisa lihat Banten dan juga Jayakarta yang sudah ditakluk tahun 1670 ini. Jayakarta itu sudah ditakluk lebih kurang berapa tahun ya, sudah beberapa dekadnya, sejak 1619 kan. Jadi ya ini kan dari persepsinya orang Belanda, tapi ternyata ya kalau kita lihat bagaimana kita bisa melihat kota-kota di Nusantara itu zaman-zaman early modern, kalau menurut Anthony Reid, abad ke-16, 17, 18, itu sudah jauh ke dalam jaringan internasional yang menghubungkan kota-kota di Nusantara dengan kota lain. Jadi tidak bisa kita lihat kota di Nusantara itu sebagai lingkaran tertutup, tetapi lingkaran atau jaringan yang cukup global, termasuk bentuk kotanya dan arsitekturnya. Saya ingin mengetengahkan poin-poin yang berikut. Ya, yang pertama itu tentang kategori, translation, dan juga konteks ataupun
konteks ya, untuk arsitektur vernakular dan juga penerjemahan kosmopolitan di dalam arsitektur di Nusantara ini. Tetapi juga melihatnya bukan saja dari segi arsitekturnya terpisah dari konteksnya, tapi juga melihat konteks kota-kota pelabuhan itu sebagai structuring konteks ataupun konteks yang membentuk. Poin yang keempat tentang persilangan ataupun jaringan translokal lintas kepulauan, dan juga bagaimana kita bisa menembusi framework atau kerangka yang ada sekarang supaya tidak melihat perkembangan arsitektur zaman pramodern itu secara tertutup, tapi lebih melihat sirkulasinya, jaringannya dan persilangannya. Maksud saya itu persilangan di antar pulau sini, bukan saja merujuk misalnya kita bilang oh ada pengaruh dari luar, itu pengaruh ini, bukan begitu saja, tapi melihat antar kepulauan itu sendiri, ya translokalnya itu. Yang itu saya kira mungkin belum banyak tersentuh, belum tahu sebab apa. Bisa jadi nasionalisme masing-masing ya, jadi nasionalisme Indonesia, nasionalisme Malaysia. Kalau Singapura tidak termasuk mungkin ya, tidak begitu penting, terlalu kecil. Jadi mungkin Indonesia, Malaysia aja gitu. Kemudian mungkin selatan Thailand dan selatan Filipina, karena di sana juga punya masjid-masjid yang kuno, yang tidak termasuk di dalam pemikiran kita saat kita mensurvei apa yang dipanggil maritim Asia Tenggara atau Nusantara atau Bilad al-Jawa atau apa aja istilah yang bisa kita gunakan untuk perantau kita ini. Kemudian poin yang kelima itu ya pemikir ulang atau pikiran semula historiografi, soal historiografi, ya mengenai temporal paradox, yaitu perkembangan yang tidak mengikut urutan yang kita pikir wajar. Jadi ada paradoksnya di dalam urutan waktu dan perkembangan arsitektur. Tidak semestinya lari dengan berjalan dengan secara yang kita anggap logik ya. Ada yang mungkin kurang logik, itu yang mungkin kita bisa persoalkan nanti. Dan juga ada terkait dengan yang kurang logiknya ini, ada kaitannya dengan political posturing. Yani mungkin cara sultan atau penguasa tertentu ingin menampilkan sesuatu mungkin cerminan ya, yang beda zaman kemudian, yang menimbulkan kembali atau menggarap kembali elemen-elemen dari zaman sebelumnya yang malah dikembangkan lebih gah lagi daripada apa yang kita bisa lihat pada zaman-zaman awal. Artinya revival dari arsitektur Majapahit misalnya, revival dari arsitektur pra-Islam. Tadi yang saya tulis indik itu bukan indis. Kalau indis kan Belanda ya. Kalau indik itu artinya mungkin kalau di Indonesia tidak digunakan istilah indik. Yang dikenal mungkin Hindu-Buddha atau zaman klasikal atau gitu. Jadi dalam bahasa Inggris biasanya INDIC atau kalau bahasa Indonesia Belandanya INDEC ya. Indik. Indik itu artinya hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan India yang bukan lagi dari India. Artinya sudah diolah semula, sudah digarap semula oleh masing-masing kebudayaan yang menganut fahaman-fahaman yang berasal dari India, tapi sudah digarap semula. Jadi kan ini sangat dikenal di Indonesia. Terdapat fenomena ini di Jawa terutamanya, tetapi juga di seluruh Indonesia, dan juga di semenanjung Malaysia juga. Dan juga di Singapura sebetulnya, abad ke-14, ya, itu yang dipanggil indik itu. Banyak yang di-revive, diolah semula, jauh ke abad ke-17 atau ke-18, jauh setelah Islamisasi beredar dan berlaku dan sangat diterapkan di dalam masyarakat Nusantara. Revivalisme itu. Yang poin ke-6 tentang kosmopolitanisme Muslim,
yang berakar lokal. Nanti kita bisa lihat sebelum kita tutup ya, poin ke-7. Baik, itu overview-nya. Yang pertama mungkin mengenai historiografi tadi, saya cuma ingin membentangkan atau share bagaimana kalau kita melihat buku-buku survei tentang arsitektur Islam ya, atau arsitektur Asia, Oriental, dan sebagainya, arsitektur Hindu-Buddha. Kita biasanya bisa melihat bahwa kawasan kita ini terpinggir dan tidak dimasukkan dalam survei. Posisinya terpinggir, tidak disertakan, tapi yang menarik dari persepsi kita sendiri yang terpinggir dan tidak dimasukkan ke dalam survei global ini, coba aja ambil. Mungkin biasanya dalam bahasa Inggris, jadi mungkin kurang dilihat di Indonesia mungkin, atau dalam versi terjemahnya. Ada yang membaca bahasa Inggris, saya tahu, tapi mungkin kurang ya di Indonesia. Jadi sangat terkesan di kawasan Asia Tenggara yang membaca dalam bahasa Inggris. Jadi kita terpinggir. Yang menariknya kita sendiri yang terpinggir ini menganggap bahwa kawasan kita ini adalah kawasan silang budaya, seperti kata Denis Lombard ya, katanya Denis Lombard atau Denis Lombard, sarjana Perancis yang terkenal itu, katanya Jawa silang budaya kan, Nusa Jawa silang budaya, bukunya dalam translation. Jadi kita sendiri, persepsi kita adalah situs tumpang tindihnya historiografi yang bermacam-macam. Ya, walhal di luar kita langsung tidak masuk dalam survei, sangat dikesalkan. Kalau kita lihat survei yang menggunakan istilah Asia itu juga, mungkin kita bisa ambil pandangan yang agak radikal sedikit ya. Apa kita betul tergolong dalam Asia atau kita dunia kita sendiri? Artinya dunia Austronesia itu, ya, yang lebih menjurus ke laut. Ya. Jadi Asia itu kan sangat darat, ya. Asia sebagai kontinen kan, ataupun benua. Ya benua itu aja istilah kita untuk kontinen, benua aja itu kan, benua bisa digunakan untuk pulau juga. Ada tempat yang wanua itu artinya bisa jadi kampung juga. Jadi istilah itu aja juga punya pergeseran yang sangat menarik. Tapi kontinen ya, kalau bahasa istilah Inggrisnya, Asia itu sangat darat ya, sangat memfokus ke darat. Tapi kalau Nusantara atau Bilad al-Jawa, kita orang Jawi, kalau kita lihat kitab terdahulu dalam bahasa Melayu yang menggunakan tulisan Jawi, berbeza dengan bahasa Jawa yang menggunakan pegon ya, pegon ya. Beza kan, jadi beda kalau bahasa Indonesia. Jadi yang menariknya mungkin salah satu sebab kita sering terpinggir, tidak dimasukkan dalam survei Asia dari persepsi orang Asia sendiri. Dan sangat menarik juga, mungkin ini bisa dibahaskan lebih panjang, tapi saya berhenti di sini. Lanjut, kalau kita lihat istilah vernakular juga sangat menarik. Ada dua survei yang bisa kita ketengahkan, yakni survei Paul Oliver dan survei May. Ya, kedua-dua survei ini Nusantara ataupun Maritime Southeast Asia, Austronesian speaking Southeast Asia, tergolong dengan Australia, ya, dan juga Papua. Sebetulnya kalau kita ambil sudut pandang bahasa, yang betul, yang tepat, kita harus digolongkan dengan Madagaskar dan juga tapi tidak dengan Australia dan Papua, karena Australia dan Papua itu bahasanya lain. Jadi ada semacam kekeliruan di sini dari segi historiografi vernakular juga. Jadi karena Malagasy atau Madagaskar kan digolong dengan Afrika ya. Jadi kita lebih dekat dengan Australia dan Papua walaupun bahasanya beda sekali. Kalau bahasa kita kan lebih dekat dengan Malagasy tapi tidak digolongkan bersama karena kita melihat dari segi kontinen bukan dari segi laut. Walhal tapi kalau kita lihat begitu ya karena
karena apa kita tidak tergolong dengan Australia dan Papua. Itu juga persoalan yang sangat menarik. Kenapa orang Austronesia itu tidak menduduki pulau Australia, tapi sampai ke New Zealand malah, ya, Selandia Baru, tapi tidak ke Australia. Itu juga menarik. Itu persoalan lain, cuma dari segi kategori dan historiografi. Ya. Kemudian dalam kategori Asia, tadi kita menyentuh secara umum, kalau ini secara khusus beberapa kategori dari segi art history dan architectural history. Buku seperti Fletcher, Spicer, Ferguson, buku-buku yang sangat dikenal. Punya istilah seperti Saracenic or Islamic, Indian, Far Eastern. Dalam istilah-istilah ini, kawasan kita tidak terkeluar, langsung tidak masuk. Dan itu sebabnya saya letakkan Austronesian Vernacular di bagian kanan slide ini. Ya. Kategori kita, arsitektur kita yang berkesinambungan dengan dari vernacular ke Islamic, yaitu tergolong dalam Austronesian Vernacular. Saya berikan contohnya 3 di sini dari penggambaran dalam candi, ya, cerminan dalam relief carvingnya candi, ada 2 contoh yang digunakan sebagai bentuk masjid. Ini salah satu bentuk masjid yang mungkin kurang diberi perhatian. Ya, ini bukan tajuk. Tapi yang 2 lagi, yang ini tajuk tapi tajuk yang tersendiri, bukan tajuk di Jawa, ini tajuk di Sumatera. Yang ini dari Karo, tapi juga punya masjid yang sangat dikenal, saya pasti sangat dikenal oleh pelajar-pelajar UMJ dan lainnya yang digunakan untuk Masjid Minangkabau. Jadi ada perbedaan yang sangat ketara antara prototipenya masjid, ya, di dunia kita dengan prototipenya masjid di dunia Islam yang lainnya. Jadi itu salah satu sebab kita tidak tergolong ke dalam survei-survei mereka. Kalau kita mau fokus, jangan lagi melihat peta global seperti ini, tapi khususkan ke yang bisa ada zaman yang penting, ya, dalam ataupun Nusantara, Kepulauan Melayu dan seterusnya, berbagai-bagai atau bermacam-macam istilahnya. Unsur yang sangat penting, budayaan terfokus ke Jawa dibawa oleh pengaruh Majapahit dan juga pengaruh Melayu yang saat itu oleh kenali langsung, mereka tidak tahu kan historiografi nasionalis itu. Tapi sebaliknya, kalau historiografi nasionalis di Indonesia pula, Melaka itu juga kurang dikenal. Jadi zaman berikutnya, saat Majapahit masih kuat, kemudian Majapahit mulai turun kekuatannya itu, Melaka lah yang menjadi lebih kuat. Ya. Tapi Majapahit itu kan bisa dibilang berkesinambungan sampai 1527 ya. Itu salah satu olah ulang histori atau sejarahnya terkini. Kalau Melaka kan sudah jatuh ke tangan Portugis 1911. Tapi pokoknya ada 2 kuasa yang penting pada zaman peralihan yang sangat penting dalam pensejarahan arsitektur dan juga kota-kota Islam saat itu. Saya juga letakkan Aceh, walaupun Aceh belum begitu kuat ya, abad ke-15, abad ke-16 baru Aceh timbul. Waktu itu masih Lamuri dan sebagainya, tapi kawasan kebudayaan Aceh itu mulai naik. Seharusnya saya letak Pasai ya, tapi Pasai yang patutnya kita letak di sini. Jadi Pasai juga sangat penting saat itu. Jadi kalau kita lihat tadi kan saya bilang misalnya bentuk ini ya, bentuk masjid yang ini, yang kurang kita bincangkan, itu juga salah satu bentuk masjid yang sangat penting. Jadi dalam historiografi arsitektur Islam Nusantara modern, kita selalu memulakan perbincangan dengan tajuk dan Jawa. Mungkin itu salah satu manifestasi dari cara sudut pandang penulis yang didominasi
sarjana Jawa mungkin ya. Jadi belum lagi menusantara, dan Nusantara itu juga seperti tadi Bapak Dr. Insinyur Asadi bilang, Nusantara itu juga lebih luas dari batas-batas nasional Indonesia kini. Ya, ini lebih luas dari itu, merangkumi semenanjung Tanah Melayu ya. Tapi juga lebih dari itu kan. Jadi sampai ke selatan Thailand misalnya, karena itu juga kawasan penutur bahasa Melayu. Dan istilah Nusantara yang menariknya tidak digunakan oleh orang Islam sendiri. Yang digunakan oleh orang Islam yang menarik untuk kita pikirkan salah satu persoalannya ialah Jawa. Jadi seluruh kepulauan ini dipanggil Jawa. Dan dalam bahasa Arabnya, istilah Arabnya Bilad al-Jawa. Jadi punya nisbah kan, nisbah orang dari kepulauan kita, Al-Jawi kan? Al-Makassari, ya Syekh Yusuf Al-Makassari misalnya, tapi Al-Makassari Al-Jawi. Tapi beliau bukan dari Jawa kan. Al-Minangkabawi Al-Jawi. Al-Fatani Al-Jawi. Al-Fatani itu dari Patani. Ya. Banyak lagi kan. Al-Banjari Al-Jawi. Atau kalau sedang menetap di Jazirah Arab, di drop ya, yang khusus itu Al-Minangkabawi semua di drop, diletak aja Al-Jawi. Artinya dari kepulauan Bilad al-Jawa ini. Jadi istilah Jawa itu digunakan. Walhal bahasa yang mereka gunakan bahasa Melayu. Jadi mereka bertutur dan menulis dalam bahasa Melayu menggunakan huruf Arab yang dimodifikasi, yang dipanggil huruf Jawi. Tapi digunakan untuk menulis bahasa Melayu. Bukan bahasa Malaysia ya, bahasa Melayu kan. Sampai ke Ternate, ya, sampai ke Buton. Semua menggunakan bahasa Melayu, aksaranya aksara Jawi. Itu bukan Jawa. Malah di Jawa sendiri, aksara Arab yang dimodifikasi tidak dipanggil Jawi, ya dipanggil Pegon. Jadi sangat menarik, ada penggunaan yang sangat menimbulkan persoalan. Mungkin sudah menjadi amnesia, kita sudah melupakan ini, dan ya tidak kita perhatikan dengan lebih teliti. Dan beralih dari persoalan aksara dan bahasa perantara yang digunakan antar pulau bahasa Melayu, aksaranya Jawi, kembali ke arsitektur. Jadi saya tampilkan contoh-contoh ini yang tidak ada kaitan yang sangat erat, kecuali mungkin Masjid Banjar, ya, kecuali sangat dekat dengan tajuk Jawa Masjid Banjar, tapi tetap beda banget sekali. Beda banget kan kalau kita lihat dari segi miringnya, dari segi ornamennya, itu semua sangat beda dengan tajuk Jawa. Ya, dan Minangkabau memang terkenal karena punya tonggak tuanya kan, satu tiang yang di tengah-tengah. Mirip dengan Soko Tunggal di Jawa, tapi sangat beda dari segi konfigurasi kolomnya yang menyeluruh. Kalau kita melihat semuanya kolom tiangnya itu atau konfigurasi tiangnya, konfigurasi kolomnya itu sangat beda di Minangkabau dengan Jawa. Jadi timbul persoalan, apakah mungkin ada lebih dari satu point of origin ataupun titik permulaannya masjid-masjid di Nusantara ini atau di Bilad al-Jawa ini? Saya kira mungkin jawabannya iya, pasti. Lebih dari satu titik permulaannya, kan banyak sekali. Dan setiap satunya nampak seperti bertitik tolak dari arsitektur lokal. Ya misalnya tadi saya tunjuk yang Karo ini kan, ya bentuknya Karo ini punya imbas-imbas yang sangat kuat di Surau Lubuk misalnya satu ini, dan banyak lagi kan, ada banyak lagi yang seperti model. Ya, jadi mungkin lebih perhatian ke arah ini bisa mengembangkan lagi pengetahuan dan apresiasi kita tentang arsitektur masjid. Ya selebihnya mungkin tidak punya waktu untuk saya bicarakan satu persatu, tapi secara survei visual aja kita bisa lihat ya, kalau kita cuma mengedepankan Demak, bagaimana berkurangnya kita bisa mengapresiasi keseluruhan kepelbagaian bentuk masjid yang sebetulnya wujud malah di Pulau Jawa sendiri. Jadi kalau di Pulau Jawa ada dua kontes ya, antara Demak dan Cirebon. Ada cerita yang sangat menarik, kononnya Cirebon aslinya punya tajuk
kemudian disambar petir dan diganti. Bagi saya mungkin itu mungkin cerita apocryphal ya, artinya cerita yang coba memberikan dalil atau excuse mengapa bentuknya beda. Kalau kita lihat konfigurasi kolomnya Cirebon kan beda kan, tidak punya 4 tiang. Ya, ini sudah dibahaskan oleh siapa saya lupa namanya. Jadi yang menariknya perlu ada cerita itu. Sebetulnya Cirebon dari mula memang tidak punya tajuk. Jadi ada model masjid yang satu lagi yang Cirebon gunakan di Masjid Agungnya Keraton Kasepuhan, Masjid Sang Cipta Rasa, yang kemudiannya tidak ada kontinuitas. Artinya Cirebon satu-satunya kemudian tidak ada lagi. Tapi pernah ada eksperimen itu yang tidak take off lah, jadi tidak punya kesinambungannya, tidak ada anak pinaknya itu. Berakhir di Masjid Sang Cipta Rasa saja, tidak ada penerusannya. Tapi kalau kita bandingkan masih di Jawa ya, yang saya kotakkan warna merah ini, masih di Pulau Jawa, belum lagi keluar dari Jawa. Kan ada perbedaan yang sangat ketara antara Demak dan Banten. Banten itu menunjukkan penggunaan miniatur, bumbung miniatur di atas, supaya tumpangnya 5. Ada banyak lagi contoh seperti itu yang punya miniatur di atas seperti di Masjid Jepara, yang kita cuma punya ilustrasinya saja, yang karena bangunannya sudah tidak ada lagi ya, sudah runtuhkan, sudah rusak akibat perang. Jadi ada banyak lagi persoalan mengenai bentuk masjid itu selain Demak. Jadi poin yang ketiga, kalau kita alihkan pandangan kita ke konteks ataupun mana letaknya masjid-masjid ini. Jadi jangan melihat masjidnya secara terisolasi, tapi melihatnya di dalam konteksnya, konteks fisiknya, mungkin menarik juga karena ada beberapa persoalan yang bisa kita ungkap atau kita menanyakan persoalan ini. Yang pertama, pengaruh Islam yang lebih meluas dan juga ilmu Islam itu mengenai bagaimana menentukan arah kiblat. Bukan saja untuk masjid. Kiranya mungkin kurang dibahaskan. Di seluruh kota Banten, arah kiblat itu digunakan untuk pola kotanya, bukan saja masjidnya. Malah Keraton Surosowan itu mengarah ke kiblat. Jadi itu sangat menarik buat saya. Karena kalau kita melihat peta kolonial ini kan, kita nggak tahu ya, kelihatannya seperti kalau di tidak cuma sumbunya utara, selatan, timur, barat, tapi sebetulnya tidak. Kalau kita letak di peta sekarang, kita ternyata seluruh kotanya itu mengarah ke kiblat. Jadi sangat menarik, bukan saja masjidnya, seluruh kotanya. Dan selain itu, dan termasuk keraton yang kemudian, jadi Keraton Surosowan itu bukan dari asal mulanya ya. Kalau aslinya ada keraton yang lebih kecil, kemudian keraton itu dikembangkan dan diberi bastion-bastion yang sangat terpengaruh Portugis dan Eropa ya, bentuknya itu bastion yang kemudian jadi baluarti. Baluarti kalau di Jogja kan itu digunakan istilah yang digunakan dari Portugis ya, baluarti itu, baluarte. Tapi sebelumnya ada benteng ya, benteng. Benteng mungkin bisa dibilang benteng itu desainnya pribumi, kemudian baluarti itu telah diterapkan dengan bantuan Portugis di berbagai kota pelabuhan dan juga pusat-pusat pemerintahan Nusantara, termasuk Jogja, tapi juga di Banten ini. Jadi soal yang pertama tentang itu ya, pengaruh Islam dalam kota, orientasi kota, bukan saja Jawa. Jadi sekarang kita banyak bicarakan alun-alun dan juga sumbu utara selatan dan kesinambungan. Tapi mungkin Islam lebih berakar dari itu, dan kita harus melihat lebih dari misal kota Demak. Bukan Demak aja, mungkin di tempat lain juga. Dan mungkin cara ianya diimplementasi itu berbeda di setiap kota. Ada perbedaan yang khusus di setiap kota. Jadi mungkin itu satu persoalan yang bisa dikembangkan lagi. Saya cuma ingin mengajukan perhatian
Anda ke hal ini, dan moga-moga orang Indonesia sendiri bisa mengembangkan ya studi ini. Kalau saya cuma mungkin melihatnya secara overview. Jadi sebetulnya orang yang lokal, misal orang di Banten, orang dari Cirebon, orang dari kota-kota yang atau di luar Jawa, harus saya tekankan, kita harus melihatnya secara menyeluruh. Orang Makassar misal, ya, melihat persoalan ini dengan lebih lanjut dan lebih khusus, termasuk kota-kota kecil yang menjadi satellite town-nya kota besar. Jadi kan misal kalau di Banten kan kita bisa melihat ada banyak lagi perkembangan di luar Banten ya. Kasunyatan di Kenari ya. Jadi ini semua bisa dijadikan penelitian lokal. Yang sangat menarik Kasunyatan itu juga ya seluruhnya berorientasi tepat ke kiblat, termasuk kolamnya. Jadi kalau kita bilang kolamnya ini mungkin dialih fungsi dari penggunaan pra-Islam, zaman Hindu atau sebagainya. Mungkin tidak tepat, karena kolamnya aja sudah berorientasi ke kiblat. Mana mungkin kalau digunakan untuk agama Hindu, orientasinya ke kiblat kan? Jadi berarti kolam ini sudah pastilah, sangat pasti. Jadi ini bisa dikembangkan ke persoalan lain. Misal kalau kita mungkin saya lanjut dulu kalau ke Aceh juga ada persoalan apakah benteng Indrapuri ini bekas-bekas puing-puingnya dialih fungsi dari candi. Banyak beredar spekulasi seperti ini. Sepertinya mungkin tidak, karena bentengnya itu kan sangat pas ke kiblat ya. Begitu juga yang lain. Jadi namanya Indrapatra, Indrapurwa, Indrapuri. Memang namanya Indra. Tapi ini yang saya bilang tadi temporal paradox. Walaupun dibina oleh kerajaan Islam Aceh abad ke-16, kan sudah sangat lanjut kan. Islam sudah mengakar di masyarakat Aceh lebih 200 mungkin 300 tahun saat Indrapatra, Indrapuri dan Indrapura Purwa dibina. Tapi kelihatan istilah Indra itu sangat masih lagi mengakar dan sangat tidak lagi dianggap sebagai tidak serasi ya dengan Islam. Jadi sudah dialih pemahamannya, bukan lagi keagamaan tapi sebagai hiasan saja, simbolik aja tentang keindraan raja Sultan Aceh. Jadi bukan lagi merujuk ke pemahaman agama. Dan bangunan yang menjadi asas benteng untuk masjid bukan dialih fungsi dari puri atau pura atau kegunaan pra-Islam, tapi dibina khusus untuk kegunaan sebagai benteng dan masjid sekaligus karena berorientasikan kiblat. Ya, jadi sangat menarik ada persoalan seperti itu. Dan juga Masjid Agung atau Masjid Besar atau Masjid Sultan Aceh itu juga mempunyai benteng seperti itu ya, benteng yang kita lihat ini. Jadi satu lagi tradisi masjid yang kurang diberi perhatian, masjid berbenteng yang sangat mengakar di Aceh. Kelihatannya semua masjid yang penting ini mempunyai benteng. Kemudian masjidnya dibina di atas benteng. Sangat menonjol ya. Dari sketsa ini misalnya dari Peter Mundi ya tahun 1637 kita bisa melihat bagaimana pentingnya ini, dan ini rakyat seperti rakyatnya kalau di Jawanya, tempat Sultan duduk menyaksikan. Ya, kemudian punya tembok lagi kan. Jadi pembinaan batu, benteng batu, fondasi itu sangat penting bagi arsitektur di Aceh. Jadi bukan saja satu lagi persoalan yang timbul, kenapa kita terus cuma memfokus pada kayu, konstruksi kayu, binaan kayu. Walhal pembinaan arsitektur secara menyeluruh, kalau kita melihat masjid itu di dalam konteksnya, konteks perkotaannya, merangkumi juga pembinaan batu yang sangat mengakar dan sangat banyak contohnya. Jadi mungkin harus kita kembangkan lagi supaya tidak melihat cuma konstruksi kayu, tapi malah konstruksi batu berplaster ataupun yang diberikan vajralepa, dilepa. Kemudiannya vajralepa ini dari bahasa Sanskerta dimasukkan ke dalam bahasa Melayu sebagai lepa, dilepa, artinya diplaster. Jadi ini satu istilah yang berterusan atau berkesinambungan dari zaman pra-Islam dan digunakan untuk arsitektur Islam di Jawa dan juga di luar Jawa. Jadi kita kembali ke yang depan tadi.
Dan termasuk juga yang persoalan seterusnya, sistem pengaliran air juga sangat mungkin satu aspek yang bisa dikembangkan lagi. Sistem pengaliran air yang bukan saja wujud dalam zaman Islam. Misal kalau di Banten mungkin salah satu contoh yang paling baik ya, tapi di Aceh juga punya bukti bahwa kota Aceh zaman abad ke-16, abad ke-17, abad itu punya sistem terusan atau sistem kanalnya yang sangat penting. Dan juga kita tahu kalau sistem pengairan menggunakan kanal ini juga wujud pada zaman sebelumnya ya. Ini ada spekulasi kan, tapi ada juga yang kurang setuju, tapi ada spekulasi bahwa Majapahit itu mempunyai yang ini ya, mempunyai sistem kanal. Tapi ada juga yang menyangkalnya dan mengatakan bahwa Majapahit tidak punya kanal. Jadi itu masih persoalan terbuka, tapi menarik kalau bisa dibuat studi banding dengan zaman Islam, penggunaan kanal itu. Dan banyak sekali kota-kota Islam kuno di Indonesia yang jalan utamanya dahulunya itu kanal. Kan? Misal terkenal, saya pasti semua tahu kalau di Cirebon itu kan jalan-jalan utamanya dahulunya kanal ataupun terusan ya, atau kali ya kalau di dalam bahasa Jawanya. Dan kali dan waduk dan danau-danau kecil atau kolam, sebilangan kendang, ada berbagai-bagai atau bermacam-macam istilahnya kan. Jadi semua merujuk ke sistem air, ya, sistem pengolahan air, sistem menggali kali dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat detailnya Keraton Kasepuhan ini sudah bisa kita lihat kan dalam, misal kalau kita ke Keraton Kasepuhan kan ini diberikan guide-nya kan. Kalau kita minta ya kita harus beli, saya pernah beli satu saat dulu. Jadi ditunjukkan sangat menarik sistem kanalnya di selatan Keraton Kasepuhan, termasuk tamannya dan sebagainya. Ini juga sudah dibahas kan, tapi belum dikaitkan dengan perspektif yang lebih meluas tentang sistem pengairan di dalam kota-kota lama. Mungkin yang satu lagi persoalan selain sistem pengaliran air dan kegunaannya dalam Islam untuk wudhu, ya, kolam wuduknya Banten dan sebagainya kan, tadi seperti yang bisa kita lihat di sini ya. Ya, kolam wuduknya Banten ini kan, ini semua terwujud ini juga dulu kanal ini kan. Ya, semuanya saya pasti semua tahu. Jadi saya cuma menunjukkan fotonya aja. Yang ini kan kanalnya ini. Di dalam pemetaan ini sangat akurat ya, punya kanalnya. Ini kan saya mengambil foto untuk kanal yang ini. Ya, kanal yang melewati masjid dan juga pintu masuk ke keraton itu. Dan sangat mirip dengan situasi yang bisa kita lihat, ada imbas-imbasnya dengan kota-kota Jawa Tengah yang terkemudian, yang sangat ke belakang lagi dari segi zamannya. Jadi zaman Mataram Islam yang terkemudian punya kanalnya juga. Dan juga kanal yang sudah tidak wujud lagi di Kauman, Jogja. Sudah ditimbus, tapi ya masih apa? Ini Pak Revi Yanto Budi Santoso, dia sangat minat tentang persoalan ini, tentang kanal di Kaumannya Yogyakarta. Ya, jadi semua mempunyai, dan sistem kanal itu berfungsi sebagai pengaliran air untuk kolam wudhu masjid. Jadi seluruhnya punya sistem. Sangat menarik kalau ada pakar arkeolog dan pakar sejarah di Indonesia yang ke depan mengembangkan dengan lebih mendalam lagi persoalan-persoalan seperti itu. Sangat menarik sekali. Jadi lebih ke perkotaan Islam yang banyak fungsinya. Kemudian bisa juga kita lihat tentang sistem sosial dan tata kota, morfologi kota itu, sistem kampung ini. Saya kira mungkin istilah kampung di Indonesia, di dalam studi perkotaan Indonesia, istilah kampung lebih banyak digunakan sebagai masalah. Artinya masalah kontemporer, masalah pemukiman padat yang kurang dukungan infrastruktur dan sebagainya.
Jadi dan ini ada permulaannya di zaman kolonial kan. Ya, jadi kampung improvement program itu melihat kampung itu sebagai masalah. Walhal kampung sekarang sudah timbul juga minat untuk melihat kampung lawas ya, sekarang dipanggil kampung lawas, kampung-kampung historis. Jadi mungkin bisa dikembangkan lagi kampung itu sebagai komponen inti dalam morfologi kota zaman Islam. Jadi peta Surabaya yang di sebelah kanan ini sangat menonjolkan hal itu. Peta ini menunjukkan compound itu. Compound itu istilah Inggris yang diambil dari bahasa Melayu itu, ya ini kampung. Kalau di Aceh ini kampung kan. Kalau di Jawa tetap kampung ya. Jadi kampung itu mempunyai secara harfiah sangat meluas. Kalau kita lihat peta Makassar juga punya kampungnya kan, artinya punya dinding, bertembok. Kampung itu aslinya mempunyai tembok. Kalau sekarang mungkin sudah tidak, tapi dahulunya punya temboknya. Ya sangat menarik untuk dilihat ke arah itu juga. Dan istilah kampung ini masuk ke dalam penggunaan bahasa Portugis, bahasa Belanda, dan kemudiannya bahasa Inggris, karena mereka menakluki kota-kota Islam ini, mengambil alih nama-nama pemetaan, mengambil alih penamaan kawasan-kawasan kota ini dan mengadopsi istilah itu. Salah satu contoh yang sangat ketara peta 16/4 ini dari Portugis ya, yang sudah menakluk Melaka. Mereka masih menggunakan kampung, tapi diejanya begitu kampon. Karena dalam bahasa Portugis tidak punya bunyi nga. Ya, seperti bahasa Arab tidak punya bunyi nga, jadi kita harus wujudkan huruf nga ya untuk Pegon dan Jawi. Jadi kalau dalam bahasa Portugis itu kampon keling ya, kampung bendahara, kampung Jawa, kampung Cina. Jadi salah satu istilah yang masuk ke bahasa Inggris sebagai compound. Dan ini berbalik semula ke bentuk compound yang memang bentuk kampung yang memang dulu mempunyai tembok kalau di Aceh misalnya. Dan sekarang kadang-kala kampung yang punya tembok itu temboknya malah kedai. Kedai itu istilah Tamil ya. Jadi sangat menarik, bangunan yang menjadi seperti dinding atau tembok untuk kampung itu bisa kedai atau toko. Kalau bahasa Jawanya toko itu dari bahasa Hokkien kan. Toko itu kedai ya. Kedai dari bahasa Tamil dalam bahasa Melayu. Jadi itu bisa digunakan sebagai tembok untuk kampung. Di dalamnya kampung. Jadi dibatasi oleh kedai-kedai atau toko-toko yang menjadi seperti temboknya, punya nanti gerbang masuknya. Kemudian di belakang banyak pohon-pohon, kemudian di dalam pohon-pohon itu punya rumah-rumah. Ya. Jadi itu kebiasaannya bentuk. Ini mungkin saya akhir di sini ya, karena waktu sudah sampai di akhir yang diperuntukkan, jadi saya akhirkan dengan contoh yang ini. Jadi misal kalau kita lihat tahun 1600-an, lewat 1600-an, salah satu deskripsi tentang kota Aceh oleh French Jesuit priest ini ya, pendeta Jesuit Perancis yang lewat di Aceh. Katanya punya banyak pohon, tapi ramai sekali. Ramainya seperti ramainya orang di kota-kota Perancis yang ramai, sama ramainya, tapi sangat hijau. Ya, begitulah Aceh katanya. Itu kalau saya terjemahkan secara free translation. Begitu katanya bentuk Aceh itu. Ya, jadi mungkin beberapa foto aja untuk akhir yang mungkin saya bisa ungkapkan secara imbas lalu aja, persoalan mengenai kesinambungan bentuk-bentuk stoneworking dan juga persilangan antar pulau. Jadi batu Aceh yang diproduksi di Pasai itu diekspor sampai ke Banten dan juga Makassar. Ini dikenal, tapi persoalan tentang hubungan selanjutnya yang dibalik persilangan ini belum mungkin diungkap dengan penuh. Tapi juga gabungan antara batu Aceh itu dengan konstruksi seperti ini yang sangat mengingatkan kita tentang candi.
malah konstruksi Batu Aceh itu sendiri banyak sekali elemen-elemen yang kita bisa lihat ada imbas-imbas dari konstruksi candi. Jadi persoalan yang timbul, bagaimana ini bisa terjadi memandangkan Batu Aceh itu diproduksi di Aceh. Kenapa punya ciri-ciri yang seperti ini? Ya, kemudian diekspor. Masjid di Palopo itu salah satu clue, salah satu contoh yang bisa kita lihat, andalkan sebagai contoh kalau kita tahu di Melaka itu masjid kesultanannya dibuat dari batu. Ya, jadi orang Melayu di Melaka itu lari ke Jogja ya, kalau dalam bahasa Jawa Melayu itu kan lari kan, yang memang betul orang Melayu itu lari ya. Orang Melayu Melaka itu lari ke Makassar, kemudian ke Palopo dan segala tempat. Termasuk orang Minangkabau yang sangat terkenal sebagai mubalik yang mengislamkan ya Datu Ritiro ya, 3 datu itu dari Minangkabau dan juga orang Melayu. Tercatat kan sebagai catatan sejarah kerajaan Goa bahwa orang-orang Melayu ini meminta dibenarkan duduk di Makassar ya. Jadi terdapat satu clue yang sangat kuat jauh di Luwu, di Palopo itu masjidnya menggunakan konstruksi candi seperti ini, batu bata. Dan mungkin ada kaitannya dengan perpindahan orang Melayu termasuk orang Jawa, kita belum tahu. Ya. Tapi yang kita pasti, Masjid Kesultanan Melaka itu menggunakan batu sepenuhnya, dindingnya, temboknya semua batu. Jadi waktu orang Portugis harus membongkar Masjid Kesultanan Melaka itu, mereka harus membongkar batu-batunya. Ya. Batu-batunya dibongkar semua, ya, tapaknya. Dan konstruksi batu itu juga terdapat di Makassar, ya, selain tempat-tempat yang kita kenal. Jadi timbul banyak persoalan tentang persilangan antar pulau yang mungkin belum kita ungkap dengan penuh. Ya. Tadi saya bilang bentuk-bentuk mirip candi yang terdapat pada Batu Aceh, bagaimana bisa jadi begitu? Ya. Bentuk Kalamakara yang masuk ke, ini dipanggil Bungong Aceh. Jadi tidak ada orang yang mau melihatnya sebagai bentuk Kalamakara. Tapi kalau kita bandingkan dengan bentuk Kalamakara yang terwujud pada misal minbar Masjid Palopo, sangat jelas ini adalah satu adaptasi dari bentuk Kalamakara juga. Tapi sangat sudah diubah dan diolah semula, karena ini juga sangat lewat kan, sudah 400 tahun setelah jatuhnya Majapahit. Itu yang saya bilang tadi sebagai temporal paradox-nya, karena sudah sangat lewat, 400 atau 300 tahun setelah jatuhnya Majapahit, motif-motif ini tetap wujud dan diwujudkan secara transformasi yang sangat jauh ya dalam artifak-artifak Islam. Dan mungkin kita bisa melihat kembali ke transformasi antara pra-Islam dengan Islam jika kita mengingat malah jauh dari Jawa. Di Selat Melaka aja punya zaman di mana punya dui aksara. Ada 2 jenis aksara yang digunakan untuk bahasa Melayu, aksara Jawi, ataupun huruf Jawi dan aksara Kawi Sumatera. Ya, kedua-duanya digunakan untuk mengekspresikan bahasa Melayu. Jadi ada kesinambungan yang kita bisa lihat, kesinambungan yang sama dalam arsitektur. Ya. Seperti yang paling menonjol ialah di Kudus. Bentuk-bentuk yang malah susah kita dapati pada peninggalan atau situs-situs pra-Islam, tapi di Kudus kita dapat melihatnya dengan begitu banyak. Dan juga tergabung dengan bentuk lengkung ini, lengkung dengan makaranya di ujung, lengkung yang tidak wujud pada zaman pra-Islam. Jadi lengkung ini satu yang diintroduksi oleh Islam ya. Jadi sebelumnya lengkung tidak dikenal dalam konstruksi Jawa. Jadi ini sangat menarik. Dan juga perpindahan, kalau kita lihat bentuk bumbungnya itu punya translation-nya ya, dialihkan ke Palembang. Di Palembang sudah jadi simplified ya, sudah disimplifiedkan ya, diringkaskan lah. Kalau di Jawa kan punya terakota yang punya ukiran-ukirannya, tapi kalau di Palembang sudah jadi tanduk kambing dipanggil. Tanduk kambing aja, jadi artinya sudah sangat ringkas. Jadi ornamen yang itu. Bapak Dr. Insinyur Sadi pernah membahaskan ini tentang bagaimana ini sangat berbeda dengan ornamen Cina, karena ornamen Cina itu tidak berjejer. Jadi ini ornamen khusus Jawa di Kudus dan kawasan sekitarnya. Yang menariknya punya translation-nya ya, dialih ke, karena dinasti Palembang kan dari Jawa Tengah ya.
Jadi dinasti Palembang yang sekarang ini dari Jawa Tengah jadi punya perpindahan itu. Ada banyak lagi contoh-contoh seperti ini ya, yang bisa kita ambil sebagai contoh lintas kepulauan. Ya. Dan mungkin seminit saya bicarakan yang ini tentang kosmopolitanisme Muslim yang berakar lokal, walaupun sangat punya jaringan yang luas, lebih luas dari yang lokal. Jadi misal di Melaka punya contoh menara yang seperti ini sangat menimbulkan kekeliruan. Banyak sekali orang yang bilang ini Chinese pagoda. Padahal ini bukan Chinese pagoda sebetulnya. Dan karena ini direnovasi oleh kontraktor Cina dan menggunakan perabung ya, perabungnya perabung gaya Cina ya. Tapi bentuk asasnya itu kan bukan bentuk Cina ya. Jadi renovasinya yang menambahkan ornamen Cina. Jadi memperkaya, tapi malah mengelirukan kemudian. Orang bilang ini bangunannya pagoda. Sebetulnya menaranya ini mempunyai hiasan-hiasan yang diambil dari ornamen terdahulu, yakni ornamen sulur bayungnya dalam istilah Melayunya ya, dan juga ornamen mustaka kan, yang sangat terkenal, yang sangat dikenali dalam tradisi Jawa. Dan banyak sekali contohnya di Melaka sendiri, ya, mustaka dan sulur bayung yang tetap diproduksi walaupun Melaka sudah tertakluk di bawah Portugis, kemudian Belanda, kemudian British ya, Inggris. Sangat lama, tapi masih kekal tradisi ataupun budaya ornamen seperti ini di Melaka. Jadi sangat menakjubkan, sangat istimewa. Kemudian yang tadi kita bilang itu pagoda, sebetulnya itu bukan pagoda, ini masjid Kampung Keling, jadi orang India. Dan orang India punya menara seperti itu ya. Jadi sangat keliru karena apa ya? Karena kurang pemerhatian tentang lokalisasi dan kosmopolitanisme yang berakar lokal itu. Kemudian contoh yang terakhir, menara yang sangat dikenal saya kira di Indonesia. Ya, ini menara yang diambil di padan semula dari sumber Hadramaut. Ya, menara Hadramaut yang kemudian diaplikasi dan diadaptasi. Ini contoh yang di luar Indonesia. Jadi saya akhir di sini dengan contoh-contoh dari luar Indonesia yang dikenali di Indonesia. Misal, semisal yang ini ya, bentuk menara Hadrami yang diadaptasi, dilokalisasi, ada seimbangnya tapi sudah jadi tersendiri dan lebih mengakar ke Nusantara. Misal yang dua contoh ini mempunyai mustokonya. Kalau di itu ya di apa namanya, di Hadramaut tidak punya ya mustokonya. Kalau di sini ada ornamen itu sudah ditambah. Ya. Kemudian ada ornamen lain lebih kolonial. Oke, saya akhir di situ. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Pak Dr. Junal Sadi. Maaf saya terlewat sedikit ya. Pak Sadi masih di mute. Oke, terima kasih Dr. Imron. Ya, sangat banyak sekali hal-hal yang saya kira yang dibuka ya, tadi dibuka jalan untuk dilakukan penelitian lanjut ya tentang keberadaan konsep tentang arsitektur Islam, terutama pra-Islam pra-modern di Nusantara ya. Sangat banyak sekali. Saya ringkas sedikit saja sebentar ya. Berangkat dari persoalan yang tadi kaitan dengan persilangan budaya yang oleh Danis Rombat tadi juga sudah dipertanyakan ya. Kemudian juga berkaitan dengan bentuk masjid yang ternyata sebenarnya tidak hanya tajuk ya, tapi ada juga yang limasan di mana-mana ya, terutama di Jawa yang merupakan pusatnya tajuk ternyata punya juga masjid berbentuk limasan, yaitu yang terkenal di Cirebon ya, Masjid Kasepuan tadi ya. Kemudian tadi ya di Buton juga ada tadi Masjid Buton, itu juga berbentuk limasan. Sebenarnya ada juga masjid-masjid kecil-kecil juga banyak saya temui berbentuk limasan. Sehingga perlu kajian lebih mendalam lagi ya tentang origin atau asal-usul. Tadi Dr. Imron mengatakan point of origin ya, masjid Nusantara itu mungkin diduga kuat berasal dari tradisi lokal. Yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut saya kira ini.
Ini seperti apa namanya yang ditulis oleh Carl Gustav Jung ya, psikoanalisis ya, tentang dia mengutamakan tentang unconscious, jadi ketidaksadaran bersama yang bisa menyebabkan tradisi lokal di mana-mana itu kadang-kadang sama, walaupun tidak berhubungan tapi sama. Oke, kemudian juga masalah Majapahit tadi disinggung juga ya, adanya kanal. Kalau kita lihat kota-kota tua ya seperti Mojo itu ada punya segaran, ya mungkin juga dulunya mungkin punya kanal ya. Kemudian juga Yogyakarta itu di Taman Sari juga ada lorong-lorong yang menghubungkan antara ruang satu dengan yang lain itu melalui lorong-lorong yang mungkin dulunya bisa juga karena di atasnya itu ada airnya. Juga bahwa ada di sini kampung-kampung itu dulunya memang ada pelindungnya ya, baik berupa tembok maupun berupa jajaran-jajaran kedai-kedai gitu ya, tadi sampaikan. Saya kira sangat menarik sekali untuk dilakukan penelitian lanjut oleh para dosen, terutama dosen-dosen yang muda ya, saya kira yang bisa menjelajah kemana-mana. Dan sangat bagus sekali. Terima kasih Dr. Imran ya. Mungkin saya kira dilanjut dengan tanya jawab, nanti bisa dilihat di chat ya, saya kira ya, supaya tidak apa namanya mengulang. Mungkin Dr. Imran bisa melihatnya di chat, saya kira bisa ya, atau mungkin Mas Yundi juga bisa membantu. Oke, saya kira itu saya akhiri apa namanya untuk pengantar. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan Pak Imron untuk bisa langsung menjawab dari chat mungkin ya, atau dipandu oleh Jundi ya, Jun? Ya, boleh Pak. Oke ya, jadi di chatnya kalau saya nggak begitu jelas nih. Oh iya, saya baru saja melihat chatnya, ada banyak ya. Oke ya, oke. Saya baca, lambat. Oke, silakan. Ya. Silakan dokter. Mungkin saya sejauh hasil, saya baca yang pertama dari Pak Agus Sadana ya. Sejauh hasil pendataan pembicara masjid milik keraton, kerajaan kecil, kesultanan, sejenisnya yang pertama kali berdiri ada di daerah mana? Wah, ini sangat sulit untuk menjawabnya. Yang mana yang paling tua? Tapi ada beberapa. Jadi salah satu penulisan saya itu ada satu artikel itu saya menulis makalah saya itu yang kita tahu sejauh ini ada dua yang sangat awal yang kita tahu dengan jelas tarikhnya atau klaimnya ya, ada klaim tentang pentarikhannya itu di Simunul Tawi-Tawi, yakni di selatan Filipina. Masjid yang masih mempunyai 4 soko guru, kalau istilah Jawa, kalau istilah lokalnya bukan soko guru lah. Juga tidak dicatat istilah lokal di pada orang Sulu ya, orang Sulu. Jadi ada masjid punya 4 yang itu. Tapi masjidnya sudah dirombak total. Sekarang jadi bangunan konkret, sayang sekali. Tapi 4 yang utamanya ini masih ada. Seperti apa tahu? Seperti Masjid Sekayu di Semarang kan punya 4 soko gurunya ya. Tapi masjidnya sudah dirombak total. Cuma soko gurunya yang masih wujud. Ya itu satu. Yang keduanya itu kan Masjid Wapawe kan. Wapawe mengklaim yang tahun 1414 ya. Masjid Wapawe lupa. Wapawe itu di Hila kan. Di Ambon ya, lupa saya. Ya, jadi kan itu mengklaim 1414. Jadi kalau benar itu kan lebih tua dari Demak. Jadi salah satu persoalannya itu apakah mungkin masjid-masjid yang lebih kecil, ukuran yang kecil yang di sebelah timur Nusantara, mungkin yang awal, kota-kota pelabuhan di Spice Island ya, Kepulauan Rempah-Rempah, mungkin ya, karena mereka kan masuk Islam sangat awal ya, seawal Pasai. Tapi ini belum lagi menyentuh Pasai, tidak punya bukti masjidnya. Tentu sekali Pasai, Lamuri, ya, Barus punya masjid, tapi kita tidak punya data. Pertanyaan yang kedua, ketiadaan konsensus tentang bangunan masjid, kecuali arah kiblat yang selalu sama, memang memberi kekayaan bentuk masjid. Saya ingin bertanya, bagaimana tentang posisi masjid itu sendiri terhadap kawasan? Oh ya, terima kasih. Apakah ada konsensus
masjid harus di timur Istana Raja dan lain sebagainya. Oh ya, tidak. Jadi kalau di dunia Melayu, biasanya masjid dengan istana dengan bukit kecil. Sangat menarik. Nanti ada bukit kecilnya, misalnya Bukit Melaka, atau di Singapura juga ada bukitnya itu, Bukit Larangan namanya. Kemudian di Palembang juga punya Bukit Seguntangnya ya. Tapi itu zaman sebelum Kesultanan yang kemudian. Tapi konfigurasi ya antara masjid dan istana dalam dunia Melayu atau kampung dalam dipanggil istana itu tidak mengikut pola yang tetap. Jadi bisa bergeser, bisa lain. Kalau kita lihat konfigurasi untuk kota-kota air di pinggir Kalimantan, ya, ini yang berkebudayaan atau berbahasa Melayu atau dialek Melayu, misal Sambas, ya, Pontianak, itu juga beda-beda. Jadi tergantung pola kota yang mengikut sungai, aliran sungai. Jadi kota Melayu beda, sangat mengikuti aliran sungai, sehingga konfigurasi masjid dan istana atau kampung dalam itu juga ikut bergeser mengikut aliran sungai tadi. Nah, itu secara ringkas lah. Kalau dalam dunia Melayu yang kotanya ataupun kota pelabuhannya atau negeri ya, dipanggil negeri. Negeri itu pusat pemerintahan itu ikut aliran sungai. Jadi agak beda. Soalan terus, terima kasih. Sudah sebuah tema yang oke, bukan soalan ya. Terima kasih Mbak Indrawati Hasan. Oke, ini soalan dari Mas Mushab. Halo Mas Mushab, terima kasih. Halo Mas Imran. Ya, Mas Mushab mau langsung bertanya atau gimana? Saya baca ya. Silakan Mas. Aduh, saya baca ya. Oke, saya baca. Saya ingin tanyakan mengenai nasib dari arsitektur masjid-masjid pramodern hari ini. Nasib yang menghadapi tantangan penggunaan yang intensif dan kontinu terhadap ruang masjid yang menyebabkan penambahan dan pengembangan wujud fisik masjid. Ya. Seringkali hal tersebut berlawanan dengan ide tentang pelestarian. Ya, secara fisik. Di sisi lain, necessary menghadirkan lapisan-lapisan sejarah yang tidak berhenti. Iya, Mas Mushab, persoalannya sangat sangat penting. Karena terlalu banyak slide, ada yang saya keluarkan. Tapi contoh yang paling baik buat saya adalah contoh dari Palembang. Coba kalau kita lihat kembali Masjid Agung Palembang itu, sangat saya sayangkan. Nanti saya coba cari slide-nya ya. Kemarin mana slide-nya? Yang ini. Oke. Nanti saya tunjukkan ya. Karena kalau tidak punya ilustrasi mungkin kurang pas ya. Kita tidak bisa memvisualisasi apa yang dibicarakan tentang Masjid Agung Palembang ini. Mungkin tidak semua yang familiar ya dengan contoh Palembang, bukan yang wujud sekarang tapi yang dahulu. Bentar ya. Oke, ini bentar ini. Sekejap. Kalau ini kan Masjid Agung Palembang sekarang ya. Maaf ada lag. Oke. Bisa lihat ya. Masjid Agung Palembang sekarang sudah dibuat bangunan annex baru, kemudian menaranya juga baru. Ada menara lama tapi ada menara baru lagi. Kalau nggak silap ini kan kontribusi dari Pertamina ya dulu. Tapi yang bangunan yang ini, yang annex ini, yang punya tajuk berkaca itu sangat baru dari 2000 sekian, saya lupa. Tapi masjidnya ini sudah dikonstruksi ya. Kecuali ini, bangunan kecil ini yang menjadi pengimaman ataupun mihrabnya, ini yang asli. Tapi yang lagi 3 pavilion ini dibina semula. Karena masjid ini sempat, jadi aslinya masjidnya begini. Sebelum diberi atap perabung dan atap genteng ya. Mungkin ini saya perkirakan mungkin dahulunya ijuk atau apa gitu. Kemudian nanti ini cuma untuk penjelasan bentuk melengkungnya itu sangat mirip dengan bentuk
Minangkabau ya. Jadi ada persoalan apakah mungkin ada penglibatan pembinaannya atau mungkin ada penglibatan Chinese, kita juga kurang pasti. Tapi yang jelas masjid itu kemudian punya renovasi seperti ini. Jadi diubah 3 daripada pavilion masuk itu, kecuali pengimaman. Pengimaman tidak diubah, tapi pavilion masuk diubah menjadi bentuk ini, punya khat Arabnya. Ini semua dari Johan Hanafiah ya. Saya kutip dari Johan Hanafiah. Dia yang punya dokumentasi lengkap. Tapi saya cuma tunjukkan sebagai contoh. Kemudian ditambah emperan seperti ini. Serambi lah, serambi keliling. Ya. Kemudian, ya, jadi serambi keliling itu saja punya sejarah yang sangat bagus. Dan saya kira mungkin atmosfer ya, dalam lingkungan serambi ini juga sangat seru, sangat baik saya kira. Kolom-kolomnya itu sangat bersejarah kan. Sayang semuanya dirombak total. Kemudian dirombak total seperti ini ya. Jadi tinggal masjid aslinya, kemudian ada bangunan baru di belakang. Jadi contoh di Palembang itu saya kira, aduh, sayang. Karena sudah ada accretion ya, penambahan-penambahan. Seperti yang yang seperti Mas Musab, Bapak Musab ya, tadi bilang ya, kan punya apa ya, lapisan-lapisan sejarahnya sendiri. Jadi sayang sekali yang bagian ini semuanya dirombak. Jadi ya sekarang jadi ini. Jadi saya kira mungkin ada yang bisa bilang mengembalikan bentuk asal itu satu pengembangan yang bagus, atau bisa juga kita bilang disayangkan karena lapisan-lapisan sejarah yang bisa kita simpan itu kita malah robohkan semua dan tidak bisa dikembalikan lagi. Ya itu saja Mas Musab, mungkin contoh lah, sebagai contoh. Tapi mungkin Mas Musab bilang kalau masjid itu dirombak sehingga bentuk aslinya juga hilang. Ya itu hal lain lagi ya. Itu saya kira memang sangat disayangkan. Jadi Mujur punya contoh seperti Palembang. Jadi di Palembang itu kan penambahannya tidak merusak ruang asal, ruang induk. Jadi mungkin kalau bisa ruang induk itu tidak dimusnahkan lah. Itu yang terbaik. Memang sangat big challenge ya, karena masjid kan harus dibesarkan selalu ya. Jarang masjid tidak perlu dikembangkan. Jadi memang satu challenge yang sangat besar. Tidak ada lagi soalannya. Baik. Ya. Bapak Ibu, ada yang mau Sudah ya, kayaknya sudah nggak ada. Mungkin ada yang mau. Ya silakan, kalau ada yang mau bertanya silakan. Masih ada? Mungkin dari mahasiswa? Dari mahasiswa arsitektur UMJ ada yang mau ditanyakan? Karena data yang ditampilkan oleh Bapak Imran ini cukup banyak ya. Menurut saya cukup luar biasa data yang ditampilkan. Jadi semoga bisa menambah wawasan bagi para peserta yang hadir pada kesempatan hari ini. Mas Musaf mau menambahkan? Sudah jelas, Mas? Iya, Pak Dr. Ashadi, terima kasih. Saya sebetulnya ada pertanyaan yang terkait dengan pertanyaan sebelumnya, Pak Dokter, kalau boleh. Ya, silakan Pak, silakan. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Halo, Dr. Imran, Mas Imran. Saya sebetulnya ya sering menggelisahkan tentang persoalan hilangnya sejarah masjid akibat hanya karena tidak adanya dokumentasi ya, arsip. Sewaktu diskusi pada Desember tahun lalu juga masih membahas menyinggung hal ini ya, di salah satu kuliah pertemuan waktu itu tentang the absence of archive ya. Dan seringkali akhirnya penelitian tidak hanya tentang arsitektur Islam, tapi juga tentang civilization sebelum modern atau sebelum kolonial, itu mengandalkan aspek-aspek linguistik ya. Jadi bermula dari toponimi ya, atau etimologi kata yang seperti Mas Imran lakukan sebagaimana biasa, termasuk di sini tadi. Nah,
kalau dari Mas Imran sendiri, selain mendalami origins atau etimologi dari satu kata atau exploration di toponimi itu, apa ada alternatif strategi untuk men-tackle masalah ini ya? Karena seperti kita tahu, tidak hanya di Malay Studies, tapi juga bahkan di Southeast Asian Studies, sekarang justru ingin men-challenge idea atau epistemologi bahkan ya, secara epistemologis tentang bagaimana pengetahuan sejarah itu terbentuk. Ya. Bahkan sekarang oral tradition menjadi satu alternatif, seperti halnya riset disertasi Ibu Ari ya, S3 kemarin tentang oral tradition, tetapi juga di sisi lain apa yang ada saat ini, arsip yang ada saat ini seperti arsip-arsip kolonial, itu pun tidak terlepas dari bias kolonial gitu. Jadi bagaimana men-tackle masalah arsip challenge ini persoalan yang pelik menurut saya. Selain dari ini. Ya. Memang benar sekali persoalan yang sangat sulit karena kita tidak punya arsip kita sendiri ya, kita tidak punya rekod. Malah kalau kelenteng kan punya arsipnya, masjid nggak punya, gereja aja punya arsipnya kan, daftar ya, kita nggak punya daftar. Ya itulah kelemahan kita saya kira ya. Kita tidak punya sumber bertulis, tidak menyimpan, malah masjidnya banyak tapi tidak ada arsip, tidak ada rekod, tidak ada catatan langsung, satu helai pun tidak ada. Ya itu yang saya herankan, selalu saya herankan. Mungkin kenapa ya? Ya itu masalah yang kita bagaimana mau mengumpasnya. Tapi mungkin kalau melihat dari segi alternatif, the alternative archive ya, metodologi yang alternatif itu, iya saya kira itulah makanya pemahaman the language of architecture itu penting ya, the language of ornament itu. Jadi harus mengandalkan atau berbalik ke sumber yang terlihat, sumber yang bisa kita kupas, sumber visual, sumber fisikal. Yeah. Sangat terbatas. Saya setuju sangat terbatas karena kan kita cuma bisa melihat layer yang terakhir. Iya. Iya kan, jadi kita harus merekonstruksi kalau ada layer yang sebelumnya. Tadi saya bilang salah satu masalahnya kalau di Melaka, Masjid Kampung Keling itu kan sudah direnovasi oleh kontraktor Cina. Tapi bagi saya itu menambah karena punya ornamen Cina. Tapi jangan sampai kita lupa, sebelum renovasi itu pastinya bukan seperti itu. Jadi artinya ada layering effect-nya. Jadi kalau dalam mungkin cara kita, approach kita ya, pendekatan kita itu harus memahami layering itu. Dan harus bisa memvisualisasi. Saya kira mahasiswa arsitektur bagus ya kalau dari segi pemahaman visual dan bisa memvisualisasikan layering-nya. Tapi yang perlu mungkin harus ada arsenalnya. Jadi harus ada kita harus punya inventory pemahaman visual. Jadi kita harus bisa kenal dan bisa menebak dengan lebih akurat, mungkin tidak 100% akurat, tidak persen ya, tapi dengan se-akuratnya ya, setepat-tepatnya dari segi inventory yang kita tahu visualnya itu. Misal di balik Mas Ishab itu punya foto yang sangat bagus, fotonya backgroundnya itu kan Masjid Angke itu kan, Masjid Angke kan Kampung Baru ya. Oh Kampung Baru. Oh seperti the one I told you about. Iya, yang di belakang ya? Iya, Indian apa? Yang lihat dari masjid. Oh iya. Tapi sangat mirip ya. Iya. Karena satu masa. Mungkin arsiteknya mungkin sama. Oh ini yang Masjid Kampung Baru yang Mas Musab ini kan, you're involved in the restoration ya. Oke. Yeah. Tapi kalau kita lihat pengimamannya itu kan punya mustokonya yang menggunakan pasu itu. Yes. Imamannya itu kan pasu ya. Itu kan kita bisa bandingkan dengan contoh-contoh yang ada di Melaka. Jadi timbul persoalan lagi. Dan Melaka zaman Belanda. Jadi artinya ada sirkulasi antar kolonial. Antara Batavia yang di bawah jajahan Belanda dan Melaka yang di bawah jajahan Belanda juga.
Dan masjid yang dibina sezaman, punya renovasi sezaman, itu menggunakan bentuk yang lebih kurang mirip ya. Nanti saya tunjuk ini fotonya yang ini. Mungkin beda, tapi ada perbedaan sedikit. Tapi ya bentuknya lebih kurang, ya mungkin nggak perlu ditunjuk lah, tapi lebih kurang miripnya begitu. Jadi maksud saya apa ya? Kalau kita harus mengandalkan aspek alternatif dari segi metodologi dan arsip, sumber, dan kita harus melihat ke bentuk. Jadi yang perlu kita kembangkan dan bina dan perkuatkan ialah inventory visual dan inventory yang itu visual sangat dictionary ya, visual dictionary. Visual literacy, betul, literacy visual kita, literacy in terms of not just the terminology but also the forms. Ya, pemahaman visual dan pemahaman istilah dan pemahaman harafiahnya, pentakrifannya, dan pentakrifan termasuk pentakrifan bentuk. Ya, apa maksudnya bentuk itu? Jadi bergeser ke art history kan? Ya kan art historian kan? Yang mungkin sudah fall out of fashion ya, orang nggak mau lagi, itu kan sangat orientalis. Tapi sebetulnya bukan sih, orientalis itu mungkin penafsirannya yang orientalis. Tapi metodenya jangan kita buang sekali. Don't throw the baby out with the bathwater. Jangan marahkan nyamuk lampu dibakar ya. Jadi metodenya jangan dibuang. Bukan orientalis. Jangan penafsirannya yang kita orientalis, tapi metodenya harus. Jadi mungkin itu yang kita pick sekarang. Saya lihat kalau metode pendekatan art history ini sangat kuat di luar kawasan kita, luar Malaysia, Indonesia, Singapura, ya kuat di luar. Jadi orang Barat, sarjana-sarjana Barat itu masih kuat art history approach-nya. Kalau kita kurang, ya mungkin itu kalau kita bisa kembangkan. Dan inventory seperti saya bilang ini sudah 3 kali mungkin saya sebut ya, inventorinya harus lengkap. Saya kira belum lengkap. Jadi banyak sekali bentuk visual yang belum terungkap dan belum di dokumen. Itu makanya seperti saya bilang, orang yang tinggal di lokalitas tertentu itu harus, mungkin kalau ada pendataannya yang sangat lengkap itu bisa menunjang, wah sangat luas itu kalau lengkap kan. Ya itulah sedikitnya. Terima kasih. Ya, bisa dikembangkan dari situ kan, ya sumbernya lain. Oke, Dr. Imran ya. Ada lagi yang lain mungkin mau disampaikan? Saya mau bertanya, Pak. Ya, Pak Yogi, silakan bertanya. Dr. Imran, saya punya pertanyaan, tapi cukup sederhana, sebenarnya cukup dasar. Menurut Dr. Imran sendiri, seperti apa pembagian waktu antara masa-masa arsitektur, seperti apa historiografi arsitektur Nusantara, dan mungkin lebih spesifik lagi seperti apa historiografi arsitektur Islam di Nusantara, dan yang lebih spesifik lagi arsitektur Islam di Nusantara pramodern itu membentang dari tahun berapa hingga tahun berapa, dan apa batas-batasnya? Oke. Bukan soalan mendasar, ini soalan sangat dalam ini. Tahun berapa ke tahun berapa ya? Ya. Kalau itu yang saya bingung, sangat bingung ini. Kalau kita bilang pramodern itu kan ada overlapnya dengan yang modern kan? Itu yang ujung-ujungnya. Tapi permulaannya juga di mana? Setakat ini kalau kita lihat dari segi artifak yang sudah dijumpai, abad ke-11 kan, itu permulaan, tapi bukan arsitektur ya, bentuk batu nisan. Jadi sudah wujud bentuk batu nisan lokal, bukan batu nisan seperti yang diimpor, bukan. Yang itu saya tidak masukkan ke dalam istilah ini. Jadi harus yang diproduksi lokal dan punya motif lokal. Ya itu kan punya di Lamuri dan Barus ya, dari abad ke-11, bertarikh lagi, bentuknya bentuk lokal plang-pling. Ya, jadi itu mungkin bisa titik permulaan. Mungkin ada lagi yang lebih awal. Tapi kalau dari masjid yang paling awal itu abad ke-15 yang kita tahu, yang punya tarikhnya. Abad ke-14. Termasuk kalau kita mau masukkan Masjid Melaka tadi, yang tidak tersisa, tapi kita punya deskripsi dari Portugis ya, tentang pembinaannya dari batu. Yang kita bandingkan dengan Palopo. Tapi kalau tahun akhir, tahun penutupnya, itu kan berkesinambungan terus. Malah sampai sekarang. Jadi tidak ada penutupnya itu.
yang kita bilang mungkin istilah pramodern itu sendiri bermasalah. Jadi mungkin kita bisa bilang pembinaan budaya arsitektur di sini, lokal atau apa istilah yang mau kita gunakan. Jadi kebudayaan building culture-nya, ya, budaya bagaimana istilah Indonesianya? Building culture, budaya bina ya. Budaya bina ya bisa diringkas begitu ya. Kita belum punya istilahnya ya, building culture. Bukan tradisi tapi building culture-nya lokal. Jadi bisa diolah ulang kalau ada pengaruh baru, tapi building culture-nya tetap lokal. Ada yang mungkin bisa bilang, oh iya kalau gitu kan kalau kita gunakan concrete blocks ya, itu kan lokal ya. Sekarang siapa saja bisa buat masjid kampung pakai concrete block ya. Tapi mungkin ada batasnya tentang building culture. Jadi yang itu mungkin terkeluar dari building culture lokal. Kalau building culture lokal itu artinya mengolah bahan sendiri, punya rules-nya sendiri, ya punya punya gagasan sendiri, bukan gagasan yang diambil dari luar dan dikembangkan terus. Jadi tidak statik. Ya, mungkin itu jawaban saya. Jadi tidak ada titik akhir, masih berterusan. Tapi kalau kita bisa cari di mana, ini sama saja dengan pembinaan pendopo misalnya, kan masih berterusan kan, ada orang yang bisa mengolah. Jadi tidak ada titik nolnya. Titik nol, tidak ada titik penghabisannya. Ya. Ya, Mas Yogi gimana? Sudah jelas? Ya, berarti titik akhirnya yang belum bukan tidak ada belum titik pasti. akhir. Malah jangan ada titik akhirnya, biar terus. Oke. Seperti saya bilang, kalau pendopo kan masih ada yang bisa bikin joglo, masih ada, jadi belum berakhir, masih bersama kita, masih hidup. Ya. Dalam pemahaman saya, jika ada istilah pramodern, berarti ada istilah modern kan ya. Dan Iya. arsitektur Islam modern itu sendiri yang dari mana? Mulainya saat kapan? Kemarin Mas Musab buat pembentangan yang sangat bagus tentang itu. Jadi saya andalkan ke dia. Kemarin ya, Mas Musab, sangat bagus itu. Ya, sudah terjawab dari dia. Belum terjawab. Ya, sama lah kita. Sudah dijelaskan belum jawab belum. persoalan yang timbul. Ya. Jadi hazy ya, sangat kabur. Kalau bisa kita bilang, ya di mana permulaan modernnya itu kan punya apa? Kita lihat bentuknya atau teknologinya. Kalau bentuknya kan banyak sekali kan yang dibuat oleh BOW ya. Bentuknya tradisional tapi konkret malah. Jadi itu modern atau tradisional? Ya terserah lah. Atau justru dari pemikirannya, Mas Imran? Ya Bukan betul. Gagasannya ya kan. Iya. Jadi ya dari sirkulasi mungkin pengudaraan atau apa gitu. Ya. Jadi konsepnya mungkin. Tapi bentuknya tetap aja. Jadi itu yang apa bisa dibahaskan antara yang pastiche ya. Pastiche itu apa ya kalau pastiche bahasa Perancis yang digunakan dalam bahasa Inggris. Pastiche artinya apa ya? Kurang pas lah. Yang sangat tradisionalis secara jelek atau yang mengolah ulang tradisi dengan gagasan modern ya. Itu kan jadi sama aja jadi artinya apa ya? Kalau dibilang pramodern itu tidak punya gagasan untuk memikir ulang mungkin itu salah satunya. Tapi binary ini juga dipermasalahkan. Jadi itu sebabnya saya tidak mau menggunakan ya kan di slide saya aja saya tidak tulis ya pramodern itu karena itu kan pengistilahan periodisasi bukannya falsafah ya. Ada beda ya. Periodisasi itu kan kita bilang oke, sampai ke tahap ini, setelah itu sudah masuk zaman lain. Nah, itu periodisasi. Tapi kalau dari segi pemahaman pemahaman falsafah pembinaan itu apa dipikir ulang atau tidak, itu mungkin lain lagi. Jadi ada masalah ini antara yang Pak Lutfi bilang tadi pembagian tahun dengan persoalan peralihan gagasan dan falsafah mungkin. Tapi terima kasih
Pak Lutfi itu belum saya bisa jawab, begitu jawaban saya, ya masih terbuka antara periodisasi dengan sebab-sebab historis dan periodisasi atau terminologi berdasarkan falsafah atau gagasan arsitektur itu sendiri. Ya, itu belum lagi. Ya. Dan itu kan harusnya orang mahasiswa Indonesia harus membahaskan itu dalam S3, S2. Contoh-contoh, bukan kita nggak bisa generalisasi kan, nggak bisa we cannot generalize, harus dengan contoh. Ya di mana aja kita lihat di mana. What is the apa? Dengan andalan contoh apa kita bisa membuat kesimpulan seperti itu? Ya bagi saya lebih materialis ya, harus ada contohnya. Nggak bisa bilang secara theoretical tapi berdasarkan apa? Oh, berdasarkan pikiran saya aja. Gitu nggak? Saya pikir nggak bagus itu. Ya. Ayo Musab S3-nya, tolong bahas ini. A lot of effort. Nanti Bu Anissa, Bu Anissa yang akan membahas S3-nya di bawah bimbingan Dr. Imran. Ya, iya. Wonderful. Sangat berat itu. Good idea. Terima kasih jawabannya Dr. Imran dan Musa. Maaf kalau kurang jelas sama Pak Lutfi ya. Ya. Kalau tidak ada saya boleh tanya nggak, Dr. Imran? Wah, saya takut ini Pak. Enggak, saya ini saja. Ini saya juga sebenarnya belum bisa menentukan ya, berkaitan dengan bentuk masjid ya, masjid forms. Jadi bentuknya itu di Nusantara lah ya. Itu sebenarnya lokal mendapat pengaruh Islam atau Islam mendapat pengaruh lokal. Itu yang saya belum bisa menentukan itu. Menurut Dr. Imran gimana? Ini betul, ya Pak, ini persoalannya ya. Itulah yang saya coba tulis di slide-slide yang terakhir itu, masih persoalan bagi saya juga. Karena mungkin yang saya lihat, mungkin ini secara dasarnya aja ya, belum dikembangkan dengan betul. Masih benih-benih pikiran saja. Kalau kita lihat secara bentuk, mungkin kita bisa lihat ya, oh ada kesinambungan dari sektor lokal yang diolah semula untuk masjid, kan bentuknya harus lebih besar. Tidak ada bentuk yang sebesar itu, kecuali mungkin kalau Batak Karo itu sudah besar memang bentuknya. Tapi mungkin ada falsafah lain yang dikembangkan melalui bentuk masjid, yang pada zamannya itu dikenal orang sebagai wadah untuk memahami falsafah Islam. Itu yang mungkin kita kemudiannya lupa. Jadi orang mengenal bentuk itu sebagai bentuk masjid, bukan bentuk sebelum Islam. Sudah dipaham ulang sebagai bentuk masjid. Mungkin sekarang yang kita kurang paham. Jadi mungkin kalau kita lihat mungkin musunan Masjid Kudus saja. Bentuk-bentuk yang kita lihat itu sekarang kita lihat wah sangat ini ya, sangat Majapahit atau apa. Tapi pada zamannya mungkin sudah tidak dipandang begitu, tapi hanya dipandang itu arsitektur Jawa yang terkini, arsitektur Jawa yang megah, yang menggunakan bentuk batu bata dengan gateway-gateway-nya, dengan candi bentarnya, dengan padu raksanya yang berbagai macam. Kemudian masjidnya punya mimbar dari batu juga. Jadi kedua-duanya saya kira, kalau kita lihat misal Masjid Kudus dibanding dengan masjid-masjid yang di Aceh tadi, tradisi lokal yang diolah semula untuk Islam, dan Islam itu terwujud dari nilai keterbukaan terhadap agama kan. Kalau perbedaannya dengan candi, kalau dulu candi tertutup ya, harus pendetanya yang masuk, yang lain ada di ruang depannya, bukannya di dalam. Kalau ada inner sanctum-nya, garbaggrahanya itu tidak siapa-siapa yang bisa masuk. Tapi kalau Islam kan sudah terbuka. Terjadi perubahan yang sama di mainland Southeast Asia, Asia Tenggara daratan. Perubahan dari Buddhisme Mahayana ke Buddhisme Theravada. Buddhisme Theravada lebih terbuka. Jadi punya wihan ya, punya balai besar untuk semua umum, dan arca Buddha itu diletakkan di situ. Kalau dulu Mahayana itu agak tertutup, jadi ada pergeseran yang lebih memerdekakan gitu. Jadi Islam juga punya pengaruh seperti itu terhadap bentuk tempat agama.
Itu mungkin salah satu kalau kita bisa bilang ada pengaruh Islam dalam arsitektur yang sudah wujud sebelum Islam pun. Ya, itu mungkin salah satunya. Tapi selebihnya saya kira kontinuitasnya itu secara fisiknya sangat kuat. Sangat kuat. Jadi saya kira itu bisa dibilang pengembangan dari arsitektur lokal untuk kegunaan Islam. Bukannya pengaruh Islam dan ada arsitektur baru yang muncul. Kan, tapi arsitektur lama itu diolah ulang untuk kegunaan Islam. Disesuaikan untuk Islam. Jadi mungkin saya tekankan lokalnya. Tapi Islam ini tetap ada. Itu yang membuat penyesuaian kembali itu Islam malah. Kalau tidak ada Islam, tidak akan ada penyesuaian kembali itu. Yang mungkin begitulah. Oke. Dua-duanya. Ya, saya kira sudah jelas. Jadi ada kontinuitas ya, dokter ya. Ya, Pak. Kelihatannya seperti itu ya. Ya. Saya kira lah. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya kira sudah ya. Jamnya sudah hampir jam 12. Mungkin kolom ini bisa kita akhiri ya. Dan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Imran bin Tajudin ya atas paparannya. Ini sangat menarik sekali, terutama bagi dosen-dosen ini untuk melakukan penelitian yang tadi saya kira banyak sekali potensi untuk melakukan penelitian ya. Di persoalan-persoalan sudah banyak sekali ya, saya kira kalau mendengarkan loh ya tadi. Kalau mendengarkan takutnya tidur. Ini dosen-dosen muda ini banyak kan tidurnya. Belum lagi Ramadan ini. Belum lagi Ramadan ya. Ya, saya kira banyak sekali ya untuk Bu Nisa terutama Mas Musab ini saya kira banyak. Ini saya mencatat banyak sekali loh peluangnya untuk diteliti itu ya. Yang berikan lokalitas tadi. Lokalitas dan tadi ya Islam tadi sangat Ya, semoga kita bisa terus berhubung ya Pak. Ya, jangan berakhir di sini ya. Saya sudah kenal Mas Musab, sekarang sudah kenal Ibu Ari, sekarang sudah bicara sama Pak Dokter ya. Saya harap bisa kita terus. Insyaallah lah. Iya, terima kasih. Mas Imran punya bukunya Pak Asadi loh. Iya. Mas Imran punya bukunya Pak Asadi loh, tuh ditunjukin tuh. Nah, ini ya. Iya itu. Kenal ya Pak ini ya. Iya. Itu bukunya sampai lecek karena suka dibaca itu ya, sering dibaca. Iya, semua ini. Iya, betul. Itu banyak gambar-gambar kunonya itu dulu saya sering ke perpustakaan di Jakarta itu dulu ada perpustakaan khusus buku-buku kuno itu di Kuitang. Ya di Kuitang itu dulu ada, sekarang kayaknya ditutup itu. Ya, itu buku-buku bukan yang arsip ya, bukan ya? Yang arsip bukan. Bukan gudang arsip, toko buku bekas. Ya, bukan. Ada arsip yang di belakang itu Kuitang itu loh, punya Mas Agung. Punya Agung Mas ya? Iya, gedung arsip punya Agung Mas betul itu. Tapi sekarang udah ditutup itu. Sayang pindah sekali. ke Ampera, gedung arsip. Oh, enggak. Bukan arsip nasional tadi. Oh, bukan arsip nasional. Memang khusus untuk buku-buku kuno. Buku kuno zaman Belanda ya, tapi sekarang udah tutup. Oke, saya kira itu saja Bapak sekalian ya. Aku pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaatnya dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya kembalikan ke pembawa acara ya, Mas Yundi, silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Asadi yang telah memandu acara. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Imran bin Tajudin atas materi yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Diharapkan seluruh peserta untuk mengisi presensi dan form evaluasi yang telah diberikan oleh panitia ya di public chat. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada pengumuman penanya terpilih ya. Penanya terpilih jatuh pada Mas Musab. Traktir. Abdul. Wah, terima kasih Musab Abdul Syahid ya. Ya, nanti bisa menghubungi Ibu Vinta ya, Mas Musab. Baik. Oke, baik. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu, Bapak Ibu. Silakan dihidupkan webcamnya sebagai dokumentasi kita pada acara hari ini. Udah foto tadi Kak. Silakan, nanti akan dipandu oleh Pak Sepli. Pak Sepli, apakah sudah siap?
Oke, baik Pak Jundi, iya. Silakan Bapak Ibu dihidupkan kameranya sebagai bentuk untuk dokumentasi kami. Bu Ari sekarang seperti mak-mak. Ya emang udah emak-emak. Oke, baik. Cukup Pak Jundi. Cukup, oke. Prof. Johannes Widodo masih Sudah. di NUS, Pak Imran? Mas Imran? Ya masih. Masih, oh belum pensiun ya? Belum. Katanya 4 tahun lagi, Bu. 4 Oh. tahun lagi. Ya betul 4 tahun betul. lagi. Oke. Mungkin tidak pensiun langsung. Terus saja. Terus aja. Ada masa persiapan Terus pensiun. berbakti. Kita sering studi ekskursi ke Singapura loh, Mas Imran. Nanti kalau kita ke Iya, Singapura, iya. kita mampir ke NUS ya. Yes. Silakan dan beritahu saya kalau mau mampir. Iya, Ya mudah-mudahan COVID ini nanti amin. segera selesai lah. Ya. Amin. Amin. Nggak bisa Thank you kemana-mana. loh, Mas Imran. Ya. Makasih. Ya, terima kasih banyak semua. Terima kasih panitia. Oke. Ya. Baik, sebelum saya tutup, izinkan saya memberikan pantun ya, karena tadi Pak Yogi Lega, awal ya. Saya belum balas nih gimana nih? Tapi tadi saya sebenarnya buat 2 pantun, tapi yang satu pantun sebenarnya ini asli dari Indonesia ya. Jadi mungkin kita yang di Indonesia pernah sering dengar. Jadi kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak tahu nih bener apa enggak ya yang kedua ya. Jadi naik ferry dari Batam ke Singapura sambil kita makan pop mie. Bolehlah kita sekali-kali bertegur sapa untuk tetap silaturahmi. Amin. Asik dah. Baik, saya mewakili dari segenap tim arsitektur FTUMJ mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita Bapak Dr. Imran bin Tajudin Terima kasih dan kembali. juga kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurang dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri sebagai MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.